Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nini Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang psikolog tentang teori belajar dan motivasi. Proses pembelajaran black box atau proses perubahan tingkah laku sebagai misteri, menuntut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar, teori dalil tentang suatu fenomena. Belajar bersifat pragmatik, eklektif, dan predictable, dan perspektif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar, learning resources. Sumber belajar yang dirancang learning resources by design. Sumber belajar yang dimanfaatkan. Bentuk sumber belajar, pesan informasi, bahan ajaran, cerita rakyat, dongeng, hikayat. Orang, guru atau dosen, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir. Bahan, buku, transparansi, film, slide, gambar, grafik, relief, candi, arka, komik. Alat perlengkapan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng. Pendekatan atau metode teknik, diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show. Lingkungan ruangan kelas, studio, perpustakaan, aula teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi secara sadar memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Perubahan belajar bukan bersifat sementara, tapi relatif menetap, kecuali terjadi proses belajar baru, kerusakan otak, dan fungsi ingatan. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Bila tidak ada intens, maka hasil belajar merupakan efek samping dari interaksi dengan lingkungan. Perubahan belajar mencakup seluruh aspek perilaku. 4 pilar pendidikan UNESCO 1946 dan 5 pilar pendidikan di Indonesia. Learning to believe the good, learning to know, learning to do, learning to live together, learning to be. Teori belajar behaviorisme atau tingkah laku. Belajar adalah perubahan tingkah laku proses pembelajaran. Hadiah, hukuman, reinforcement positif atau negatif yang dapat memperkuat timbulnya respon. Respon harus terukur dan teramati kritik. Tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks, tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Aplikasi behaviorisme dalam pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran, menganalisis lingkungan kelas termasuk entry behavior mahasiswa, menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran terjadi bagian-bagian yang menyajikan materi pelajaran, memberi stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, memberikan penguatan atau positif maupun negatif, memberikan stimulus baru, mengevaluasi hasil belajar, memberikan penguatan, dan seterusnya. Kognitif Piaget, tahap perkembangan kognitif, asimilasi atau pemahaman pengalaman baru dari segi skema yang ada, akomodasi atau mengubah skema yang ada agar sesuai dengan situasi baru, ekuilibrasi, proses pemulihan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Aplikasi teori kognitivisme Piaget, menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari secara aktif oleh mahasiswa atau bimbingan minimum oleh dosen, merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari mahasiswa,
mempersiapkan berbagai pertanyaan yang memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kognitisme Brunner. Terjadinya proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pelajaran. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap enaktif, ikonik, simbolik. Aplikasi teori kognitif Brunner menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran, menentukan topik yang bisa dipelajari secara induktif oleh mahasiswa, mencari contoh, tugas, ilustrasi, dan sebagainya, mengatur topik-topik mulai dari yang paling konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari tahap enaktif, ikonik, simbolik, dan sebagainya, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Teori bermakna Ausubel. Proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru. Proses belajar terjadi melalui tahap memperhatikan stimulus yang diberikan, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Terus ada teori kognitif sosial Vygotsky. Penekanan pada hakikat sosio atau kultural pada pembelajaran. Zone of Proximal Development (ZPD). Pemegang kognitif atau kognitif apprenticeship dan scaffolding atau dukungan termediasi. Teori belajar humanistik. Belajar adalah memanusiakan manusia, cenderung bersifat eklektik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai atau konten tersampaikan dan sesuai dengan karakter mahasiswa. Teori Kolbeck. Pengalaman konkret, mengalami pengalaman tetapi belum tahu makna pengalaman. Aktif dan reaktif, mengamati pengalaman dan memahami makna pengalaman. Konseptualisasi, berteori terhadap pengalaman. Eksperimentasi aktif, mengaplikasikan aturan ke situasi baru. Teori Hone dan Mumford. Aktivis suka melibatkan diri pada pengalaman baru. Reflektor, banyak pertimbangan sebelum bertindak. Teori, suka menganalisis teori dan suka berpikir rasional. Pragmatis, menaruh perhatian pada aspek praktis. Aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Dalam prakteknya cenderung mendorong mahasiswa untuk berpikir induktif. Teori ini mementingkan faktor pengalaman. Aplikasinya melalui tahap menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pembelajaran, mengidentifikasi entry behavior mahasiswa, mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa mempelajari secara aktif dan seterusnya. Terus tujuan konstruktivis. Belajar dalam konteks kegiatan yang bermakna. Perkins mendorong mahasiswa yang untuk dapat mengingat, memahami konsep, menggunakan konsep, pengetahuan serta keterampilan secara aktif untuk memecahkan masalah. Ada Spiro Kuller. Kondisi belajar konstruktivis menekankan aspek pemrosesan yang bersifat top down. Lingkungan belajar yang kompleks dan melibatkan kegiatan otentik, suara ego sosial sebagai bagian integral dan belajar. Memahami refleksivitas, menekan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Teori motivasi. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan, dipandang sebagai power yang menarik individu. Fungsi motivasi, pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan, penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi. Motivasi mahasiswa berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditimbulkan oleh dosen. Cara menumbuhkan motivasi, memberi angka objektivitas, memberi hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi pujian. Terus ada strategi untuk menunjukkan referensi perkuliahan. Sampaikan apa kemampuan mahasiswa setelah mempelajari kuliah tersebut, menjelaskan manfaat pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari berkaitan dengan pekerjaan lulusan nanti,
Berikan contoh latihan atau tes yang langsung berhubungan dengan profesi tertentu. Kepercayaan diri, merasa diri mampu, kompeten. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, memperbanyak pengalaman keberhasilan mahasiswa, perkuliahan disusul dan dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan masyarakat persyaratannya, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Kepuasan, keberhasilan dapat mencapai suatu tujuan akan menghasilkan kepuasan dan mahasiswa akan termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan tersebut. Kepuasan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima baik yang berasal dari dalam maupun dari luar siswa itu sendiri. Strategi untuk meningkatkan kepuasan, gunakan pujian secara verbal dan umpan balik yang informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Berikan kesempatan mahasiswa yang mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya, meminta mahasiswa membantu teman yang belum berhasil menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan. Bandingkan prestasi mahasiswa dengan prestasinya sendiri di masa lalu atau standar lain, bukan dengan mahasiswa lain. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dari teori belajar dan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.